Nggak cuman perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. We are back, All the Diners. Masih dengan episode tentang sosial media ya, Ci ya. Hari ini kita akan bahas seputar tentang detox sosmed. Setelah minggu lalu kita membahas soal toxicity dan kecanduan juga ya, Ci ya, minggu lalu. Sekarang kita akan membahas cara kita untuk mengatasi hal-hal tersebut supaya tidak terjadi dengan diri kita. benar. Menurut Cici nih, langsung masuk ya ke intinya. Detox medsos itu apa sih? Detox itu jadi kayak suatu kondisi di mana kita tuh memutuskan untuk ya kita mengurangi memakai sosmed atau malah nggak pakai sosmed sama sekali. Itu ya, detox sosmed ya. Ya. Nah, kenapa Ci? Kenapa sih kita perlu detox gitu? Ya kalau kamu udah merasa yang gak nyaman itu kayak kemarin minggu lalu bilang itu, ya kalau kamu udah ngerasa ada anxiety, depresi, fear of missing out, ya itu waktunya berarti kamu ngurangin pakai medsos kamu. Dengan gitu kan ya kamu nggak terlalu terpantau lah sama apa yang ada di HP kamu. Justru di saat itu kamu bisa ngembangin diri kamu sendiri lebih lagi. Jadi kalau kita kalau kita udah mulai merasa perasaan-perasaan negatif yang kayak minggu lalu kita bahas ya, Oldeners boleh nih kepoin lagi apa sih detox sosmed. Jadi kita bisa tahu nih yang harus kita lakuin ya. Nah, kalau gitu apa aja tuh Ci kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk detox apa detox ya Ci ini bacanya? Detox kali ya. Untuk detox sosmed ini. Kegiatan yang bisa dilakukan sebenarnya kalau di pertama-tama sih kamu bisa misalkan bersihin akun kamu dari following atau friends yang sebenarnya emang ngebawa toxic buat hidup kamu, dan kamu harus mulai bisa memilah gitu ya. Kayak orang-orang tuh kenapa kamu follow seseorang, terus orang itu tuh bawa dampak bagus nggak buat kalian gitu. Terus apakah orang tersebut bawa dampak buruk buat kalian? Nah, kalian harus bisa memilah berdasarkan 3 poin utama itu. Jadi kita dari diri kita sendiri juga harus tahu ya apa yang kita mau juga tuh dari sosial media itu. Benar. Sebenarnya kemampuan menyeleksi juga adalah salah satu kemampuan untuk bertahan hidup kan. Iya benar. Itu juga berlaku ya udah dari Ci ya. Di cara kita menggunakan sosial media ya. Benar. Bahkan pernah dengar kayak kalimat gini nggak sih, kayak segala sesuatu yang kelihatannya baik, segala sesuatu yang enak didengar, yang manis itu pikirkanlah semuanya itu. Nih audiens harus camkan nih. Ya udah lagi kayak buka pikiran kalian ya. Pokoknya kelihatan bagus-bagus tuh pikirin lagi gitu, uji lagi itu tuh beneran oke nggak sih buat diri kalian. Karena yang kelihatannya ya kayak sosial media kan sebenarnya buat hiburan. Justru hiburan itu yang bikin kita jadi tidak lebih baik ya. Benar. Kita detox karena media sosial kita itu udah toksik kan. Tahu kan ada tipikal racun yang sebenarnya tuh kamu gak akan nyadar gitu loh kalau itu tuh ternyata racun, karena dia tuh enak banget gitu kan, kayak rasanya mungkin kayak permen atau apa gitu kan, tapi kamu gak nyadar ternyata itu tuh racun. Makanya perlu banget buka pikiran, hati-hati sama yang kayak kelihatannya seru nih, kelihatan asik nih, tapi kalau ketika dijalani ya ternyata gak begitu juga sebenarnya. Ya pokoknya kita tuh perlu uji lagi sih ya apa aja yang ada di hidup kita, terutama di apa sih di hari ini tuh ya soal sosial media itu. Iya benar. Apa tuh Ci? Kayak Cici tadi mention soal ngefollow ya orang-orang yang kayak gimana, yang kita kenal, yang kita kagumi. Berarti sebenarnya tuh kayak termasuk gak Ci? Kan sekarang banyak banget juga ya akun-akun gosip. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung orang kalau misalnya ngeliat dari sudut pandang lain kan itu terlihat baik ya. Kita kan jadi up to date tuh Ci sama berita terkini. Tapi kayak ya balik lagi ya, nggak tahu sih menurut kamu penting gak sih kamu tahu gosip gitu? Penting gak tahu info, misalkan info tentang selebriti A, selebriti B, selebriti C, penting gak sih? Kalau nggak penting sebenarnya kayak
di hidup lu nggak ada untungnya juga ya, mau buat apa, kecuali ya kayak mungkin lu kerja di infotainment kali ya. Kalau kayak gitu kan mungkin perlu tahu kayak gitu kan, tapi kalau nggak perlu ya ngapain. Lagian ini loh, kalian tuh makin banyak account yang di follow di Instagram tuh nggak akan nunjukin semua akun yang kalian follow. Iya kan, misalnya kalian follow 1.000 orang, itu tuh nggak akan 1.000 orangnya tuh ada di situ. Justru sebenarnya Instagram tuh punya algoritma sekarang di mana dia tuh bakal baca kalian tuh preferensinya apa, sukanya apa. Kalau kalian tuh sukanya ternyata ya, misalkan ini ketahuan ya dari gini ya, misalkan ya kalau di Instagram kamu itu yang muncul tuh iklan-iklannya, tau kan Instagram ada iklan kan sekarang? Iklan-iklannya tuh tentang gosip kayak gitu. Nah itu tuh berarti kalian tuh keseringan buka akun-akun gosip gitu. Aduh, ngeri juga ya. Iya, sebenarnya bisa dinilai kayak gitu sih. Kalian mengujinya tuh sebenarnya udah gamblang banget gitu loh di situ. Kalau Dina sukanya K-pop, pasti yang muncul K-pop semua. Iya, bener. Tapi aku pernah tahu, Ci. Waktu itu aku belum nyari gitu ya, baru ada di otak. Tapi nggak tahu sih, aku merasa teman-teman aku juga mirip-mirip pengalamannya. Jadi tuh baru ada di otak gitu. Aku tuh lagi mencari tas, terus tasnya udah muncul di iklan-iklan Instagram itu. Aku juga ngalamin dong kayak gitu. Itu kayak apakah itu konspirasi Instagram gitu kan? Kayak apakah mereka bisa baca pikiran sekarang? Iya. Wah, itu konspirasi bener. Jadi sekarang kalau harus hati-hati juga apa yang kamu pikirkan. Mungkin nanti tertuang dengan sendirinya di dalam medsos kalian. Iya, karena kan jadi apa ya? Kalau sekali, oh ya kebetulan. 2 kali, ketiga kali jadi takut. Mulai meyakini itu suatu kebenaran. Karena kan jadinya kalau udah yang ketiga tuh jadi perasaan gue belum nyari. Gue belum bahkan kan kadang kepikiran mungkin gue sempet cari kali ya di Google. Jadi kebaca ke Instagram, ke TikTok. Saya ngeliat historinya kok gue belum search di Google juga. Itu mungkin konspirasi yang ada ya. Kita jadi keluar topik ini, jadi bahas konspirasi nanti. Itu tuh soal follow akun-akun. Terus tadi apa lagi ya, Ci? Tadi itu kita membahas tentang ya follow ya apa sih? Oh, teman kamu sendiri juga kamu harus bisa merhatiin gitu. Apakah dia buat toksik nggak sih buat medsos kamu? Dan kalau teman sih aku tahu sih jatuhnya kan kayak pasti nggak enak ya kalau tiba-tiba unfollow gitu kan. Ya sekarang sih udah ada kayak feature kayak hide gitu. Bener. Kalian bisa nge-hide sih ya sebenarnya. Ya siapa ada yang mau bikin pengakuan all the diners yang udah nge-hide temen-temennya. Karena tuh itu juga kealamin sama aku, Ci. Ada yang satu tuh ya, dia tuh suka selalu curhat gitu ya di sosial media, di story sih khususnya. Jadi terus kan yang namanya curhat ya, kalau curhat kan gak selalu positif. Jadi ngeliatnya tuh males gitu. Akhirnya ya udahlah kan kalau di unfollow juga nggak enak ya. Jadi akhirnya bersyukurlah balik lagi masih dengan topik minggu-minggu lalu Instagram tuh full ini apa sih? Feature-nya banyak. Iya, feature banyak dan gitu full package. Iya. Bener. Jadi kayak ya udahlah kita nggak perlu sampai unfollow, bisa ke hide jadi nggak muncul kan. Tapi kalau platform yang susah banget tuh TikTok ya, Ci ya. Itu tuh kayak bener-bener gak bisa dibatasin gitu. Iya bener-bener kayak apapun bisa muncul gitu loh. Kayak aku juga dulu malah yang muncul apa ya di akun TikTok aku tuh ya kayak orang kayak ya kalau orang nari-nari kayak gitu ya banyak lah emang TikTok kan kayaknya memang dibuatnya awalnya udah itu ya. Terus yang paling kesel tuh kayak misalkan orang tuh ngeprank kayak gitu. Terus suka nemu gak sih video yang aku nemu video aneh banget loh di TikTok kayak nggak tahu kenapa. Jadi kayak sebenarnya ngarahnya lebih ke kayak agak kekerasan gitu ya, kayak jambak-jambakan gitu di TikTok gitu kan. Sebenarnya kayak lu ngapain sih buat konten kayak gitu juga kan? Dan kelihatannya juga bukan sesuatu yang gak sengaja gitu loh ngejambak, emang sengaja ngejambak buat konten gitu kan, jambak-jambakan buat konten, pura-pura berantem buat konten gitu kayak mau ngapain gitu kan sebenarnya. Dan sedihnya tuh Ci, yang lebih hype tuh konten-konten yang kayak gitu ya di apa sih? Gak tahu sih di negara lain. Kalau aku tahu di Indonesianya yang kayak gitu kan lebih terkenal, lebih malah bisa jadi artis. Beda sama orang-orang misalnya menunjukkan misalnya karyanya bisa nyanyi, bisa gambar. Itu tuh malah ketutupan sama orang yang ya sebenarnya kontennya nggak salah juga sih.
tujuan bikin prank gitu itu lebih hype daripada konten-konten positif mungkin itu. Karena aneh kalian gak tuh orangnya sekarang apakah suka sama yang begitu gitu ya, sama isi gitu. Tapi memang TikTok kan memang dibuatnya dulu kan memang buat humor gitu kali ya. Tapi ya kadang jadinya gitu loh, bercanda berlebihan kelewatan gitu kan. Tapi kalau Cici pernah neliti nggak? Maksudnya kalau misalnya akun-akun TikTok atau sosial media yang lain di luar negeri tuh apa sama nggak sih kayak di Indonesia yang hype-nya tuh yang ya udah deh yang kayak tidak memberikan pelajaran gitu. Aduh, kayaknya ini kalau editornya harus ngedit deh supaya bahasanya lebih diperhalus. Kalau di luar negeri, sebenarnya aku agak kurang tahu juga sih ya kayak gimana perkembangan TikToknya gitu kan. Tapi kalau aku lihat ya berdasarkan kasus yang beredar di di berita-berita gitu, sebenarnya kayaknya emang gak jauh beda ya. Kayak itu tuh sebenarnya udah persoalannya mengglobal gitu ya. Iya, mendunia ya. Iya, walaupun misalkan apapun lah ya bentuknya mungkin beda kali ya. Kalau di sini senangnya ngeributin ini, di sana ngeributin itu, tapi ya mendunia lah karena medsos tuh bisa menciptakan masalah gitu. Makanya emang perlu kebijaksanaan sih waktu kamu pakai media sosial. Jadi sebenarnya itu bukan masalah yang ada di Indonesia aja. Berita baiknya, tapi berita buruknya di saat yang bersamaan adalah kenapa hal itu bisa terjadi secara global gitu ya. Iya, bener. Kalau kita udah itu kan hal-hal yang bisa kita lakuin ya Ci, supaya kita bisa nggak terjebak di dalam lingkaran toksik, kecanduan, untuk kita bisa detox kayak tadi Cici bilang. Tapi kan berarti ada satu kegiatan yang kita menggantikan gitu ya. Iya, kita harus perlu kegiatan yang menggantikan. Karena kan biasanya lihat TikTok 3 jam. Apa tuh? Kan kayak, aduh gue harus ngapain nih? Iya. Kamu ya waktu masa-masa ketika kamu deaktif Instagram kali ya, berhenti pakai Instagram, kurang Instagram itu bisa diisi dengan waktu luang kamu tuh bisa diisi dengan hal-hal yang sebenarnya lebih positif ya. Kayak kamu tahu ikigai gak? Tahu konsep ikigai gitu? Apa tuh ikigai, Ci? Aku pernah dengar, cuman kayaknya all the Diners mungkin ada yang belum pernah dengar. Jadi ikigai itu kayak konsep di mana yang mendrive tujuan hidup kita. Kita tuh mau jadi apa gitu tujuan hidupnya. Mungkin simpelnya kayak gitu ya. Dan di ikigai itu kan dibagi. Ini aku baca ya karena aku agak gak hafal gitu kan. It's okay. Jadi kamu tuh bisa ngisi waktu luang kamu untuk ngelakuin hal-hal yang kayak di ikigai itu kayak ada what you love, apa yang kamu suka gitu, yang suka masak, yang suka gambar, mungkin bisa mulai ngembangin kemampuan yang ngisi waktu luangnya dengan hobi lah ya berarti ini. Hobi, iya benar. Ngisi waktu luang dengan hobi. Terus kamu bisa kayak kalau ikigai itu konsepnya kayak what the world needs gitu. Kamu bisa ngisi waktu yang kamu pakai buat detox itu. Bisa misalkan buat nolongin orang kayak gitu. Nolongin orang tuh misalkan kayak ke panti asuhan kayak gitu lah. Tahu lah ya kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Ikut acara amal kayak gitu. Kalau kamu emang passionate di bidang itu ya bisa ikutan kayak gitu. Atau kamu ngabisin waktu dengan ngelakuin what you can be paid for. Jadi kayak ya yang selama ini selalu bilang kayak gue gak punya duit gitu kan, gue sobat Miss Queen gitu kan. Mungkin bisa kali ya diisi waktu luangnya dengan misalkan mulailah jualan yang simpel tuh kayak jualan apa ya, kayak jualan mungkin jualan masakan kalau yang masak, atau yang bisa desain jualan gambar gitu, kasih jasa ya bisa kan. Terus ada lagi konsep ikigai itu yang satu lagi yang terakhir, what you are good at. Nah, jadi kalau ini kayaknya aku lihat sih sebagai sesuatu yang dimana kamu ngabisin waktu kamu untuk sesuatu, untuk ngembangin skill kamu sendiri gitu. Misalkan kamu kerjaannya adalah programmer ya, kamu ngabisin waktu dengan ngembangin skill programmer kamu. Kan programmer coding juga kan berkembang terus lah ya. Nah, supaya kamu gak ketinggalan zaman dengan kerja kamu bisa ngabisin waktu gitu daripada main medsos, mending waktunya dipakai tuh buat kayak gitu. Kayak belajar kayak ya kalau kamu main medsos 3 jam gitu ya lumayan kan, 3 jam tuh bisa belajar banyak banget loh. Iya. Berarti sebenarnya all the diners jangan merasa tiba-tiba kehilangan pekerjaan ya. Kalau waktu lagi detox medsos itu ya kan. Karena banyak banget hal yang bisa kita lakuin. Kayak yang tadi Chief Rizka bilang gitu ya. Bisa ngembangin hobi kita, apa yang kita bisa. Pokoknya banyak banget kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan lewat ketika kita detox kita detox medsos ya. Daripada kamu ngabisin waktu kamu juga cuma mencet-mencet Instagram itu yang kayak nggak ada artinya juga sih sebenarnya kan. Terus
kalau misalnya kayak gitu, Ci, kita kan udah mulai nih ya mencoba kita melakukan kegiatan-kegiatan positif. Tapi kayaknya nih malahan ya jatuhnya tuh kayak ya udah deh, gue jadinya tiduran, tetap mager. Apalagi kemarin kan semenjak pandemi ini ya, kita juga tidak bisa melakukan hal-hal di luar itu gitu. Apalagi Ci yang bisa kita lakuin? Kan karena gak tau ya, aku merasa kayak orang-orang tuh, mungkin diri aku sendiri deh, aku tidak mau menjudge orang-orang, tidak kayak aduh ini bosan, itu bosan, kayak kurang daya juang ya. Sebenarnya kayak tadi kok masih kayak udah banyak banget sih ya sebenarnya yang bisa kamu lakuin. Kayak bisa kamu coba di list berarti ya. Iya, mungkin coba di list kayak kamu sukanya apa, atau nggak coba di list kayak misalkan pasti kayak kamu punya cita-cita lah ya pasti ya, kayak cita-cita kamu apa gitu kan. YouTuber, Ci. Nah, kamu udah bisa mulai loh kalau kamu YouTuber. Itu bukan cita-cita aku, tapi kebanyakan anak sekarang ya. Iya benar sih. Bener kan? Bukan jadi mulai dokter, YouTuber. jadi guru. Iya sebenarnya kan medsos, jadi ada suatu pekerjaan baru. Selebgram pengennya tuh jadi selebgram. Ya, nah kalau kamu mau gitu bisa juga sih mulai gitu kan. Gak salah sih sebenarnya cita-cita YouTuber, selebgram. Tapi bisa mulai sih kayak apa ya, kayak cari, kalau memang kamu itu ya ini nggak dipersalahkan loh ya. Kayak misalkan kamu mau jadi selebgram ya kamu cari kontennya yang bagus lah ya. Maunya apa, misalkan kamu mau jadi selebgramnya bidangnya traveling. Ya kamu cari tuh tempat-tempat traveling yang bagus gitu. Terus buat traveling kan pasti butuh ngumpulin uang ya kan. Awal ya yang belum ada uangnya mungkin ya cari caranya ngumpulin uang. Sebenarnya banyak loh yang bisa dilakuin kan. Make up, terus soalnya sekarang kan lagi lagi hype banget juga kan. Selebgram yang gak cuman bawa konten yang ya udah, tapi yang membangun kita gitu ya, mengencourage kita untuk jadi lebih baik. Benar. Dan aku percaya gitu ya, setiap dari kita adalah multipotent person. Lu pernah dengar istilahnya nggak, multipotent? Apa tuh? Jadi kamu tuh ada beberapa manusia yang gak bisa dikotak-kotakin gitu loh. Mereka tuh kerjaannya apa gitu. Kayak kalau ditanya misalkan, lu kerjanya apa? Mereka tuh bakal susah jawabnya. Karena kerjaan mereka tuh banyak gitu. Banyak yang mereka bisa. Contohnya kalau kalian masih gak kebayang, kayak Leonardo da Vinci. Kamu kalau nanya Leonardo da Vinci, tahu kan ya? Iya. Dia tuh pasti bingung gitu jawab pekerjaan dia apa. Karena dia tuh pelukis iya. Nulis iya. Penemu iya. Nah kamu tuh justru bisa tuh ngabisin waktu kamu buat kayak gitu. Even kamu tuh udah punya kerjaan misalkan ya, kerjaan kamu misalkan adalah programmer kayak tadi kan. Sebenarnya kamu tuh bisa ngembangin diri kamu tuh lebih lagi dari programmer kayak gitu. Bisa misalkan kamu jadi ngedit video, kamu jadi musisi juga bisa. Sebenarnya kayak kalau masa sekarang tuh kayak Dokter Tompi lah, tau kan? Tompi itu kan dokter kan, tapi musisi juga. Ya, jadi yang kayak gitu lah, kamu bisa ngabisin waktu kamu buat kayak gitu kok. Sampai kapan sih kita harus detox medsos itu? Sebenarnya sampai kamu sendiri ngerasa lebih baik ya. Kalau aku pribadi sih dulu aku detox sosmed sampai aku ngerasa kayak ya oke lah, ini sosmed ini udah nggak cukup mengganggu gue merasa hidup gue sendiri juga udah lebih baik gitu loh. Jadi ya kamu bisa berhenti detox ya waktu itu. Kalau kita sudah merasa energi-energi negatif yang tadinya kita punya udah keluar, berganti dengan energi positif sih, kayaknya oke juga ya untuk boleh coba berkegiatan di sosmed lagi. Iya benar. Atau malah jadi kecanduan, kayaknya gue nggak perlu sosmed deh. Mungkin ada yang kayak gitu, mungkin ada. Mungkin mau komen, ada yang bisa sharing yang kayak gitu. All the Diners. Nah, All the Diners, kalau buat kita nih ya, All the Diners buat kita semua yang mungkin udah ngerasa toksik atau udah ada kecenderungan ke sana, ke daerah sana, boleh nih kita coba metode detox ini ya, Ci ya. Atau kalau misalnya All the Diners masih ngerasa ragu-ragu, emang gue perlu ya detox sosmed, atau kayaknya gue belum ada di daerah toksik atau kecenderungan gitu. Iya, kayaknya masih ragu-ragu. All the Diners juga justru sangat diperbolehkan, sangat welcome banget ya untuk cobain metode detox sosmed ini, karena kan gak rugi juga ya, Ci, kita coba hal-hal yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Iya, betul. Nah, buat All the Diners nih, seperti yang kata tadi Ci Friska bilang, buat All the Diners yang udah cobain metode detox sosmed itu,
boleh ya sharing-sharing ke kita ya lewat komen atau lewat Instagram supaya kita tahu nih perbedaannya dari sebelumnya atau sesudahnya. Iya benar-benar. Dan mungkin malah ceritanya bisa jadi menginspirasi orang lain juga ya. Iya. Apakah kita tuh cuma ngomong-ngomong doang atau ternyata itu berpengaruh loh, karena kan setiap orang pasti beda-beda ya. Iya benar. Nah, All Day Diners pembahasan kita minggu depan akan menuju ke level yang selanjutnya. Kenapa? Karena kita akan membahas gimana kegagalan detox itu bisa membuat orang lebih jadi makin toksik sampai ke level maksimal, sampai akhirnya bahaya dia iya bahaya banget, sampai akhirnya dia jatuh ke kejahatan atau kriminalitas. Serem banget kan? Tapi aku percaya All Day Diners pasti penasaran banget soal topik minggu depan. Terus ikutin kita ya. Bye. Bye. Thank you All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.